TU Tu GA Ga S Tuku Oka Nah D ada Muridnya N T pada O pelangak-pelongo. W dan Co. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Marconi. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Sisiran dulu biar ganteng. Siapa nih? Ya ilah, Roy Suryo. Sebelum demo sisiran dulu ya, biar ganteng. Aduh, ini si nenek-nenek ini nih. Pulang nenek itu dicari cucunya itu. Jadi pulang kena stroke lagi. Ada aja kelakuan mereka ini. Ini binaan Refli Harun semua nih. Membina para lansia termasuk Amin Rais. Gila. Kuat banget ya si nenek ini. Goyang nek. Pakai kacamata pula. Oktober nanti Pak Prabowo dan Habis lu. Gibran tidak apa-apa. Diisi aja Nah, dalam dulu, itu mangkok setelah itu. itu 21 Biar nggak Oktober, bacot ya. kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Buset. Si kuku apa itu yang punya Mampus lu. Kena akan jadi berisik-berisik dia. Apaan lagi nih? Ada kiriman makanan, jangan dimakan ya. Ada kiriman makanan. Tapi kalian tahu kita tidak pesan. Tapi kalau tahu sumbernya, dari ibu-ibu yang memberi tidak apa-apa. Kalau dibilangin makanan gimana sih? Mangan patak nih. Antum bikin sampah. Otaknya pikir makan aja. Loh. Tongora. Kasih aja makan itu plastik itu bang. Malah ketawa lagi. Saudaraku Kasih makin sebangsa ya. tanah air yang saya hormati, saya cintai. Insya Allah kita hari lagi bangsa Indonesia segera menyaksikan pergantian presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Matanya bercahaya Nah, guys. berikut ini beberapa catatan saya tentang Presiden Prabowo atau mungkin untuk Presiden Prabowo yang harus mencari solusi buat membangun kembali NKRI yang telah diporak-porandakan oleh Jokowi. Jadi destruksi atau penghancuran nasional yang selama 10 tahun dilakukan oleh Jokowi hakikatnya bersifat multidimensional. Sehingga rekonstruksi yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru sejak 21 Jadi Oktober apaan nanti ini? juga bersifat rekonstruksi Ternyata si kakek nasional Amin ini bisa multidimensional, berubah-ubah ya guys. yaitu rekonstruksi politik, ekonomi, Keren juga ya. sosial, hukum, mental, moral, itu semua harus Iya, segera mentalnya dilakukan. Amin Rais yang udah Ditambah rusak lagi sekarang. slave mentality atau Gara-gara mentalitas Bapak budak, Jokowi. mentalitas Irlander yang berwujud dalam rasa rendah diri menghadapi bangsa asing harus dibuang jauh-jauh. Asik. Ingat pesan Bung Karno, kita adalah bangsa besar, kita bukan bangsa Betul. kodok atau bangsa kintel. Paksa Nah, dalam hal kudu. ini saya ingin menyampaikan Jokowi memang jago dalam membangun citra palsu, sehingga sebagian besar anak bangsa tertipu dengan gaya sederhananya. Wow. Bersedia Enak. belepotan nyemplung ke sawah bersama petani, masuk keluar got, masuk keluar pasar menepuk-nepuk pedagang kecil, seolah-olah membela masyarakat miskin. Padahal siang malam yang dibela adalah para bandit pemilik modal. Yang benar Dia ini aja. katakanlah membungkuk seperti orang mau sujud di depan pemilik modal dalam dan luar negeri. Nah, Masa dalam sih? sebuah kesempatan belum lama ini saya menyatakan bahwa Jokowi melakukan Kok berbagai nangis sih? kejahatan secara serentak,
yaitu political crime, social crime, economic crime, constitutional crime, ideological crime, ecological crime, dan moral crime. Jadi kejahatan politik itu dia berhasil membunuh demokrasi. Jadi dengan cara-cara yang machiavellistik, ya. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Sudah dia melakukan kejahatan social crime. Kemana-mana Jokowi berpenampilan pro rakyat. Sejatinya dia menghina dan mengelabui rakyat. Dia sering bagi-bagi sertifikat hak milik tanah para petani langsung dari tangannya, langsung, ya, dan mendapat tepuk tangan rakyat. Ya. Tetapi saya pernah diberitahu seorang teman, Mas Amin, itulah keculasan Jokowi. Dengan memiliki sertifikat itu, sebagian petani kita yang ditimpa kemelaratan tersebut lebih mudah menjual sepetak, 2 petak, 3 petak tanah atau sawahnya itu kepada siapa? Kepada pemilik modal. Jadi kejahatan ekonomi itu bagi rakyat sudah kasat mata. Ya. Contoh ekstrim yang sulit dipercaya adalah pernyataan Saudara Malam Sambat Kaban, mantan Menteri Kehutanan, sekitar 5 tahun yang lalu, yang menyatakan bahwa lebih dari 70% tanah di DKI sudah dimiliki oleh pemilik modal, para Taipan dan Cukong. Saya lantas ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Teguh Yakub, Rektor UGM tahun 81 sampai 86. Ya. Kata beliau di Perancis, itu kalau ada keributan nasional, masyarakat di sana menyatakan cherchez la femme, cari perempuan yang jadi biang keributan. Itu di Perancis ya. Tapi kalau di Indonesia, kata Pak Yakob, itu kira-kira ungkapannya cherchez le Cukong. Ya. Jadi kejahatan konstitusional Jokowi juga kita harus bedah sekaligus lah ya. Jadi masa Pak Jokowi itu karena ingin 3 periode presiden, maka dia berani mengacak-acak konstitusi kita itu dan menekan supaya Pak anggota DPR menginisiatif sidang istimewa dan lain-lain. Tapi alhamdulillah itu gagal total karena Bu Megawati dan masyarakat sipil tidak setuju dan mereka berteriak dengan keras mengingatkan Mulyono. Kemudian juga ada kejahatan ideologis yang mengejawantah dalam pengkhianatan Jokowi pada Pancasila. 10 tahun berkuasa, Jokowi membiarkan proses politik yang mengerikan, di mana Pancasila berubah bentuk dalam living reality atau realitas hidup, yaitu sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Pancasila yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi yang mengarah pada nepotisme dan dinasti gila. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, pernyataan-pernyataan dari Amin Rais yang menuduh bahwa Jokowi ini sudah ini susah sekali sebut ini kata. Menyengsarakan rakyat. Ini udah mirip ini Prof. Mahfud MD ya. Mensengsarakan rakyat. Ya, pernyataan dari si Sengkuni Amin Rais ini nampaknya tidak berdasar ya. Dia katakan bahwa ketika di mana tadi, di Prancis atau di mana itu, kalau ada demo atau ada pemerintah yang tidak baik itu biasanya yang ngocak-ngocak itu emak-emak. Nah, kalau kita di Indonesia ini teman-teman, yang biasanya ngocak-ngocak itu adalah yang sudah aki-aki. Ya, teman-teman tahu ya, siapa ya aki-aki yang saya maksudkan? Ini loh yang barusan lewat tadi. Jadi keluarga Presiden Joko Widodo itu susah juga ya ternyata. Kenapa Bang? Semua tindakan, perbuatan, kata-kata selalu dilihat orang. Kalau dilihat orang sih nggak apa-apa ya. Dinyinyirin terus. Heran saya. Kemarin Kaisang naik jet pribadi. Mereka nyinyirin. Dinyinyirin. Sementara yang naik jet pribadi itu bukan hanya Kaisang loh. Yang pejabat negara, sebut saja itu Mahfud MD. Kemudian Ibu Megawati,
Puan. Kenapa pada diem? Pada mingkem. Kini istri Kesang dinyinyirin lagi. Emang kenapa sih dengan Itu keluarga kerjaan Pak mereka, Jokowi? Bang. Ini sebetulnya kalian-kalian itu iri atau gimana? Jangan selalu mengatasnamakan rakyat ya. Dikit-dikit atas nama rakyat. Dikit-dikit atas nama rakyat. Padahal itu kalian sendiri loh. Pribadi kalian sendiri loh. Jual rakyat semua. Karena Goblok apa? sekali ini. Ini sudah menyerang pribadi orang. Betul. Bukan atas nama rakyat lagi. Begitukah cara anak muda sekarang? Anak muda, saya bilang anak muda, karena apa? Anak muda sekarang banyak yang nyinyir seperti itu. Dikit-dikit kena virus. atas nama rakyat. Sudah terkontaminasi Padahal dengan yang dia Amin Rais. kritisi atau dia nyinyiri itu pribadi. Bukan pejabat. Bukan yang orang yang punya kewenangan tertentu. Sebetulnya apa sih salahnya Pak Jokowi dan keluarganya? Heran saya. Ya, ketika Bapak ini bertanya, sebetulnya apa sih salahnya Pak Jokowi? Saya bisa menjawab ya. Saya boleh menjawab pertanyaan Bapak ini. Salahnya Bapak Jokowi itu cuma satu ya, menurut saya. Berulang kali saya katakan ini di video saya. Bahwa salahnya Bapak Jokowi, beliau tidak pernah memuaskan para elit. Itu aja. Atas dasar itulah sehingga si Refli Harun, ya, Amin Rais, Said Didu, semuanya pada protes. Maklum, udah mulai makan nasi kosong. Ini ya, ada sejumlah alasan mengapa saya menyebut Pak Jokowi sebagai presiden terbaik Indonesia. Pertama, Jokowi adalah presiden yang bersih dari korupsi. Kedua, Betul. Jokowi adalah presiden yang peduli pada Indonesia Timur. Padahal Itu sangat betul. Berpuluh-puluh tahun pemerintah seperti mengabaikan begitu saja nasib rakyat di Indonesia Timur. Itu fakta ya. Dia secara tegas melawan kekuatan negara-negara industri maju yang berusaha terus mengeksploitasi Indonesia. Dia merebut Freeport, dia membangun hilirisasi. Dan itu adalah langkah yang sangat berani dan Jokowi keras. dilawan. 4, dia membiarkan begitu banyak orang mencaci maki dia. Dia sangat percaya pada kebebasan berekspresi. Dan kelima, dia sangat peduli pada nasib rakyat kecil. Karena itu bagi saya, dia adalah presiden terbaik Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, seharusnya pemimpin negara itu seperti itu ya. Memperhatikan rakyat kecil. Karena rakyat itu yang telah mempercayakan mereka untuk memimpin bangsa ini. Ya, terkait dengan pernyataan Ade Armando tadi bahwa Presiden Jokowi telah membangun Indonesia Timur. Itu fakta, ya. Bukan cerita, bukan dongeng, bukan fiktif. Tapi itu fakta, ya, bahwa selama kepemimpinan Pak Jokowi, kami masyarakat Indonesia Timur benar-benar ya, baru benar-benar merasakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu ada. Itu fakta, bahwa selama ini pemimpin-pemimpin sebelumnya itu tidak pernah memperhatikan terkait dengan pembangunan di Indonesia bagian timur. Teman-teman bayangkan, bagaimana Pak Jokowi bisa membuat harga BBM di seluruh Indonesia itu satu harga. Papua yang dulunya harga BBM gila-gilaan, harga bahan bangunan yang gila-gilaan. Tapi sekarang apa? Satu harga. Masih pada ngoceh nih. Saya Didu lagi nih. Lawan.
Lawan. Kami juga melawan kalian ya. Mampus Yang loh. selalu membenci Pak Jokowi itu. Dasar manusia kadal kamu itu. Manusia kampret kamu. Lawanlah. Kami rakyat Indonesia selalu mengawal Pak Jokowi. Tahu nggak kepalamu itu? Indasmu kok. Wah, dasar binatang-binatang politik jalanan semua ini. Kurang ajar kalian. Lawanlah ya. Kami juga akan bergerak melawan kalian. Iya, mereka pikir selama ini mereka ngoceh-ngoceh itu mereka sudah menunjukkan bahwa mereka ini paling jago ya. Mereka tidak tahu di belakangnya Jokowi ini ada 78% masyarakat yang masih mencintai Pak Jokowi. Itu yang mereka lupa. Teman, memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, kok saya agak sedikit mau ketawa ya. Kenapa bang? Ya. Ketawa aja, nggak apa-apa. Ada beberapa kalangan katakanlah memaksakan Siapa itu? untuk kepala negara segera turun, mundur, Oh udah, dan paham kalau bisa saya. sebelum tanggal 20, seperti itu ya. Yang coba sama-sama Itu kita si Amin pahami Rais ya. sampai mengadakan Udah mau dialog-dialog, masih ngeracok. pertemuan-pertemuan, ya, demo-demo, ada yang banting-banting peralatan dapur di jalanan. Bahkan yang paling menarik sekali ada seorang ibu-ibu ya, Emak-emak. dengan mengutip salah satu ayat suci, ya. Hari ini saya menerjemahkannya bahwa bla 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 bla. Ini menarik sekali ya. Nah, di sini kadang-kadang saya suka lucu dan mau ketawa gitu loh. Lucu lah bang. Terkait yang ibu saya sampaikan tadi. Beberapa waktu yang lalu ada yang bermasalah dengan hal seperti ini sampai di penjara 2 tahun karena telah menistakan. Saat itu sama-sama kita ketahui ya, ada tekanan yang luar biasa sampai berjilid-jilid, sampai ada reuniannya. Iya. Ya, kita tahulah cerita itulah ya, karena dianggap telah menistakan. Tapi yang Sampai ini mereka bersangkutan diam-diam itu saja. di penjara 2 tahun kurang. Seperti itu ya informasinya ya. Nah, kelucuannya terhadap ibu ini yang telah menerjemahkan sendiri yang dia sampaikan bahwa hari ini saya menerjemahkan bla 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 bla. Ini kemana? Nggak perlu reuniannya lah. Paling nggak ada yang berjilid-jilid, nggak perlu berjilid-jilid lah. 1 atau 2 jilid, 3 jilid lah. Nggak ada lagi, bohirnya ini udah salah bangkrut. satu yang membuat saya lucu juga gitu. Kemudian dalam dialog-dialog, dalam pertemuan-pertemuan itu narasinya ada yang saya baca di komenan tuh serem, ini beginilah, ini begitulah. Kalau menurut saya enggak. Ya. Walaupun narasinya gantung, seret, penjarakan. Gantung, seret, penjarakan. Ini enggak serem menurut saya. Justru mau ketawa. Ya. Kenapa saya mau ketawa? Karena yang bersangkutan, yang mau diseret, yang mau digantung, yang mau dipenjarakan itu adem-adem saja ternyata. Dan masih dicintai oleh Tenang rakyat. saja. Mungkin ngopi dengan tenang, sarapan dengan tenang, ya. Menikmati hari-hari lah, kira-kira begitu ya. Nggak merasa seperti bagaimana gitu, walaupun diteriaki gantung, seret, penjarakan. Dan sampai yang berteriak seperti Ini itu. saya mau ketawa sebenarnya. Justru di balik ketawa saya ini ada kekhawatiran. Apaan tuh? Ada kekhawatiran. Yang mau digantung, yang mau diseret, yang mau dipenjarakan tenang-tenang saja. Justru yang ingin menggantung, yang ingin menyeret dan ingin menjarakan, yang kondisinya sedang tidak tenang-tenang saja. Ini kekhawatiran. Bisa-bisa mereka putus asa dan stres dan gantung diri ya. Iya, memang ketika mereka berteriak-teriak menggantung bla 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 bla, ketika orang yang mereka ingin gantung itu tidak digantung-gantung, hasilnya akhirnya apa? Mereka sendiri yang stres. Bahkan Amin Rais sendiri mengatakan gara-gara si Jokowi ini bikin kami sibuk, ya. Dia tidak pernah mendengarkan ocehan kami.
Itu kan sesuatu hal yang menurut saya sudah dimenangkan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Selamat siang rekan-rekan. Kita nyambung ngerespon hasil calon menteri, calon pengisi pejabat di kabinet Pak Prabowo yang sudah seminggu ini kan kita terus mendengar celotehan kaum pembenci yang terus mensuarakan untuk menggagalkan Gibran, tidak boleh dilantik, Pak Jokowi harus dipenjarakan, harus dituntut di depan hukum dan sebagainya. Ternyata kan semuanya sudah lewat begitu sajalah. Gitu. Ini karena isunya ada lagi nanti di tanggal 21 segala macam. Kita biarkan saja karena kalau mereka kan mainannya memang sekelas itu, jadi sudah saja. Jadi kita anggap saja jangkrik yang bersuara di tengah kesunyian malam gitu. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pikir ini yang harus difokus dan kita ini bersyukur karena semuanya sudah sampai kepada tahap pemanggilan calon-calon menteri. Komentar-komentarnya seperti biasa pasti terus ada gitu kan. Nah, kemarin yang 108 orang itu katanya kebanyakan pemborosan itu di ILC kemarin. Jadi di tempat mereka selalu berkumpul bersama Karni Ilyas karena itu memang wadah mereka di situ. Wadah untuk ngerusuin bangsa Indonesia itu ya ILC itu kalau saya lihat. Itu kedepannya harus ditertibkan lah, nggak boleh buang-buang energi kita dengar hal-hal seperti itu lagi. Nanti saya pikir seperti yang disampaikan beberapa informasi bahwa termasuk undang-undang penghinaan terhadap kepala negara itu juga harus dihidupkan kembali yang dulu katanya sempat dihilangkan sampai sekarang ya. Makanya Rocky Gerung nggak bisa ditangkap, semua orang-orang yang sebebasnya dia kepala negara tidak bisa dipenjarakan karena memang undang-undangnya dicabut ternyata gitu. Semoga ini nanti dihidupkan, bukan apa-apa. Mereka boleh berceloteh, boleh mengkritisi pemerintah, tapi ada batasnya, tapi dengan porsi yang tidak biadab gitu. Betul. Jadi kan ada kita ini ada adab, ada sopan santun yang tidak mengganggu ketertiban sosial, ketertiban masyarakat. Kalau di Turki itu sudah sampai ribuan orang dipenjarakan gara-gara mengkritik Erdogan gitu. Kita nggak usah sampai ke sana, tapi memang harus ada penertiban gitu. Nah, kita kembali kepada persiapan calon-calon menteri dan pembantu presiden yang kemarin sudah dapat pembekalan di Hambalang selama 12 jam. Jadi 108 orang itu katanya itu kebanyakan dan sebagainya. Yang menarik begini ya, rekan-rekan sekalian. Pak Prabowo itu kan sudah beberapa kali menyampaikan boleh koalisi mengirim calon-calon menteri, tapi jangan targetnya mencari makan dari APBN. Itu artinya nanti kita harapkan undang-undang perampasan aset koruptor itu disahkan sehingga bisa langsung dipakai. Kemudian Pak Prabowo akan memperketat kontrol di APBD sehingga orang-orang yang fokus selama ini cari makan dari situ itu bisa diminimize lah paling tidak. Kalaupun tidak 100% bisa diselesaikan, bisa diberantas ya mungkin bertahap gitu ya. Karena seperti ICW melaporkan kemarin 5 tahun terakhir APBN kita yang 3.800 triliun itu juga hilang 21%. Artinya masih 800 triliun yang hilang dilalap oleh orang-orang yang memang terbiasa cari makan di APBN. Melahap uang haram dari APBN itu. Nah, saya kemarin menghitung-hitung. Jadi saya membaca seperti PNS ya. PNS kita itu kan kalau dibandingkan di ASEAN memang masih di bawah Malaysia, sedikit berbeda di atas Filipina gitu. Kita itu rata-rata kalau tidak salah dirata-ratakan ya, average itu 3,4 juta per bulan. Malaysia itu udah sampai 6 juta, jadi 5 sampai 6 juta. Nah,
PNS kita ini kan ada 5 juta orang. Kalau kita samakan aja dengan Malaysia, itu kebutuhan belanja untuk gaji dan sebagainya itu selama 5 tahun itu kira-kira 360 triliun gitu. Ini saya ada beberapa catatan ya. Terus kalau kita bilang ada kebutuhan jaksa yang 13.000 orang, kita kasihkan sajalah, kita budgetkan 15.000 per orang, itu butuh 11 triliun. Hakim ada 8.000, 15 juta ya, itu maksudnya. butuh 10 triliun. Kemudian polisi ada 400.000, kalau kita rata-ratakan sama dengan pegawai negeri, itu butuh 30 triliun. TNI ada 1 juta orang, lebih kurang butuhnya 75 triliun. DPRD itu 10 triliun. DPR 3 triliun. Jadi kalau kita total sebenarnya, ini lebih kurang 500 triliun saja gitu. Jadi kalau ini kesejahteraannya dinaikkan, kemudian bisa ditekan angka korupsi itu ya sebenarnya ya bisa diambil dananya dari situ. Jadi kebocorannya ditekan. Mungkin kalau target Pak Prabowo bisa capai 50% saja, kita sudah dapat 400 triliunan gitu. Nah, kalau kita katakan presiden, ini pembantu presiden ya, yang 108 orang itu, saya menghitungnya 1 orang 1 miliar 1 bulan biaya operasional dan gajinya itu. Mereka cuma butuh 6,5 triliun, presiden mungkin 3 triliun atau berapa yang dibutuhkan oleh presiden. Itu dengan gaji presiden yang sekarang itu 60 juta, gaji DPRD yang katanya itu cuma 15 juta. Sebenarnya kita ini kan munafik. Seolah-olah wah gajinya rendah, mengabdinya bagus, tapi ngerampoknya paling banyak gitu. Iya. Kenapa nggak dinaikkan saja gitu? Gaji Perdana Menteri Singapura itu 2 miliar 1 bulan kata konon. Negara sebesar ini, saya pikir presiden itu harusnya gajinya sih 3 miliar gitu 1 bulan. Harusnya. Bupati mungkin gajinya 1 bulan 500 juta. Gubernur 1 miliar ya tidak apa-apa. Uangnya ada kok gitu. Tapi kalau dikorupsi, digantung saja orangnya gitu kan. Yeah. Jadi duit-duit yang liar diambilin orang dengan tidak jelas itu harusnya bisa dikumpulkan untuk mau dikasihkan kesejahteraan kepada pegawai negeri. Ya, saya sepakat ya bahwa kita Indonesia ini tidak miskin uang ya, tidak miskin anggaran. Yang menjadi pokok persoalan dari bangsa kita ini adalah mental korupsi. Jadi mungkin harapan saya semoga di kepemimpinan berikutnya Prabowo Gibran mereka bisa mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ya. Mudah-mudahan ya sehingga apa yang dicita-citakan Prabowo untuk menaikkan gaji para pejabat bisa terrealisasi. Dan kalau undang-undang perampasan aset ini disahkan, artinya ini bisa menutup kemungkinan orang untuk makan uang APBN ya.